Nama akunnya apa kita? Itu tanggal lagi ngaji. Iya tuh. Ngaji dalam hati ya ini. Kembali lagi bersama Garis Lurus Teori Kak Dodi dan 88 tim. Tim, 88 tim. main tim. Din. Aig. Din apa? Dinmu tadi bukan namanya? Dinsau apa Dinmu? Dinsau. Dinsau. Dimu, Didin Mujair. Mujair. Dinsau. Bukan Din. Bukan Din. Oh, podcast. Oke. Wak. Hidup itu bukan tentang keinginan, tapi hidup itu tentang suatu perjalanan untuk mencapai keinginan. Sama juga. Kocak. Jadi ada obrolan apa sekarang kita? Kita mau ngebahas tentang kenapa negara Indonesia ini bobrok dengan sistem. Bagaimana kita cara memperbaikinya. Pak Jokowi, Didin namanya. Didin. Katanya negara bobrok. Bro, Sistem ya, ngomongin sistem. Sistem ngomongin itu sistem. tidak ada setiap pemikiran manusia yang membuat satu sistem yang sistemnya jelek. Pasti pengennya sistem itu bagus kan. Berarti sudah diciptakan, direncanakan dari awal. Sistem itu adalah sistem yang baik, bagus itu, mewakili semua pihak lah atau stakeholder, orang-orang yang akan menjalankan sistem itu gitu. Nah, yang bikin itu jadi jelek yang menjalankannya sebenarnya Praktek gitu, penyelenggaraannya. orangnya. Gitu. Ya siapa aja lah stakeholder tadi itu, baik bagian pemerintah maupun bagian dari masyarakatnya gitu. Tapi ini Bang, merujuk ke tadi kata Bang Dimu, kan negara ini rada bobrok. Kira-kira Mujair. Ayo si bobrok ini cara penyelesaiannya harus dari mana dulu sih? Nah, Kan tadi bilang ada di sistem. Nah, sistem yang bagian mana gitu? Apakah sistem ke pemerintahannya, sistem amandemen undang-undangnya, Pancasila, atau bahkan pendidikan atau agama atau kultural, sosial, budaya? Itu sebetulnya yang mana sih yang paling berpengaruh sih? kalau untuk di kasus di Indonesia, ini ya speak free ya, siapapun boleh bicara, bebas ya. bebas. Tidak berdasar, tidak apa-apa. Ya kalau abang sih ini kalau kita ambil contoh Indonesia seperti kapal pecah, istilah orang tua zaman dulu. Wah, rumah kayak kapal pecah katanya kan. Jadi mana dulu yang mau diberesin nih? Perabotnya, furniturnya, apa-apanya nih berantakan semua gitu kan. Nah, kalau untuk kasus di Indonesia ya tadi itu kalau hukum asalnya kita mengaminkan tidak ada pemikiran manusia atau orang-orang yang hebat di dalamnya membuat satu sistem yang tidak baik kan, Ya. menjalankannya aja gitu, atau penyelenggaraan tadi kalau bahasa Yuri, menjalankannya yang kadang-kadang cacat di perjalanan gitu kan, atau tidak disempurnakan oleh orang-orang yang mengisinya gitu. Nah, gitu. Kalau untuk di Indonesia ya susah ya, karena banyak masyarakat yang denial ya, bahasa itu denial tuh nyeleneh gitu, maksudnya ini susah gitu, nggak mau ngejalanin. Ya masyarakat yang denial tergantung dari contoh pimpinan gitu kan. Kalau pimpinannya, misalnya taruhlah sekarang presiden kita sudah mencontohkan secara fisik kesederhanaan ya. Ya banyak juga ya di luar sana yang bilang ya presiden kami ya kami katanya kan. Ada segitu sudah pucuk tertinggi pimpinan ya memberikan contoh sederhana begitu kan, dari physically dia nggak tahu kita dibalik itu kan. Ya, sepatu ya, baju ya, kesederhanaan, mungkin gaya hidup, makan segala macam ya. Berarti kan tadi berangkatnya dari awal mulanya negara ini kalau dianalogikan kapal pecah ya. Pecahannya kemana-mana nih. Ya berantakan, pokoknya Berarti berantakan. memang harus ada, kalau pendapat abang harus ada satu orang dulu yang ngatur nih pecahan ini masukin dulu, pecahan yang ini masukin. Enggak, Mas. Tapi Gimana nih? kalau ngomongin kapal pecah, itu sesuatu yang udah nggak bisa diberesin sebenarnya. Harus ada kapal yang baru. Ada negara yang baru dong. Iya kan? Kalau itu kait- logika nih, logika Ya berpikir. kalau itu Iya. kaitannya revolusi Perancis, putus udah habisin. Kalau nggak mau dibenahi kan, kalau dibenahi konsekuensinya adalah lama banget kan. Iya. Kalau kapal pecah itu kan Iya, berantakan dilan banget, satu-satu ya, lama, konsekuensinya lama. Ya kalau mau cepet instannya ya diganti kapal baru, kalau kata Yuri kan diputus. Revolusi Perancis diputus generasinya gitu. Nah, mungkin itu ada keterkaitannya nih sama yang informasi baru-baru ini.
Iya, tapi Jadi kurun waktu 2020 sampai 2000 sekarang ada kurang lebih 4.000 orang yang pindah ke kapal baru ke Singapura. ya itu ya baru ya kemarin ya. Itu Pindah ke warga negara karena ya Entahlah alasannya model apa. ya. Model lah dia model itu. Mungkin salah satunya ketidaktertiban ya. Mungkin salah satunya atau kemarin yang Abang rilis per kapitanya 900 ya. 900 ya, 900 juta ya. juga dia ini ada pendapat orang-orang itu pindah karena penghasilan di sana memang jauh lebih besar. Jauh 900 juta Di sini- loh per kapita. Kita cuma 60 juta. Iya, di sini kan rata-rata 5 Rata-rata. sampai 8 juta per orang. Iya, Di sana per bisa orang. sampai 40 juta per orang. Nah, itu yang menyebabkan katanya orang-orang itu memilih pindah ke sana walaupun Bisa jadi. biaya hidupnya memang lebih mahal kan. Enggak, itu pasti apa? Profesional udah. Iya. Kayak kemarin ada contoh di Australia itu berapa sih? Kalau nggak salah $50.000 juga ya kalau nggak salah ya. Tapi per jamnya dia 700.000, ada yang 600.000 per jamnya. Makan bener memang 100.000, 200.000. Tapi kan per jamnya dia dibayar 700.000. Masih Iya. proporsi dong. Iya. Kalau misalnya pajak tinggi misalnya 40%. Kalau penghasilan 900 juta setahun atau di rata-rata berapa tuh? 60 ya, 60 sampai 70 juta 60 ya. 60 70 lah. Makanya 100.000 ya, dan pajaknya 40%, sisanya 300 jutaan, masih cukup, masih lebih, masih bisa beli rumah, nyekolahin anak, biaya rumah sakit gitu kan. Di kita 4 sampai 5 juta, yang tadi per kapita 60 juta, gimana? Iya. Tapi gini Bang, kembali lagi ke kapal pecah tadi ya. Kapal pecah ini kan terdiri dari beberapa item. Dia ada jendela, ada kursi, ada pintu, Rumah, iya kan? furniture, iya. Ada furniture ya. Berarti kan harus ada ahli dari setiap furniture ini gitu. Ahli dari setiap item-item ini. Benar. Ahli pintu, ya pintu dia fokusin pintu. Ahli kursi, ya kursi benerin dia kursi. Ahli jendela, ya fokus perbaiki jendela gitu loh Bang. Makanya untuk mempercepat dalam mengatasi kapal pecah ini berarti membutuhkan banyak orang atau banyak tenaga ahli atau banyak yang namanya human yang benar-benar fokus di bidang hal masing-masing. Human resource ya. Jadi Nah. Didin bicara tentang human resource atau SDM ya. Ya, Iya, dan itu sudah sebetulnya. Ya kan dulu zamannya Soeharto ada apa? ya. Beasiswa apa? Eh, Beasiswanya zaman Soeharto Super Smart ya kan? Super Smart. Kan berarti sudah memang Soalnya saya nggak iya dan main. sudah gitu, sudah dilakukan itu oleh pemerintah. Orang-orang yang sekarang duduk di pemerintah tuh salah satu mungkin persentase kecilnya adalah produk-produk hasil sekolahan pendidikan zamannya Super Smart gitu kan. Beasiswa Super Smart kayak Pak Dizon kalau nggak salah juga. Tapi itu kan dulu Bang. Tapi yang sekarang yang baru-baru ini kan ada salah satu ahli ketika dia memperbaiki si item ini malah bermain-main kayak main slot gitu Bang. Tuh, itu kan tanda kutip gak mencerminkan bahwa dia mau memperbaiki gitu loh. Cuman ini Din lebih nyambung kayak yang tadi. Mana Kenapa orang nih? pada pindah. Ente misalkan Urbanisasi, ahli nih, ya. ahli PWK di sini. Gaji PWK di sini berapa? Dibandingkan gaji di negara lain. Ya. Iya. Itu salah satunya di situ. Yang kedua, ente bergerak di bidang PWK nih, alhamdulillah kan ya, sesuai dengan bidang. Tapi ada kawan-kawan kita yang ya bergeraknya di luar bidang itu gitu loh. Karena apa? Realitas kehidupan. Realitas kehidupan. Ya. Jadi ya dengan gaji apa di bidang PWK dengan yang ini mungkin ada pendapat yang tidak seimbang lah gitu sesuai dengan keilmuannya. Makanya nggak jarang ada dokter yang tiba-tiba jadi tukang tambal ban, ada yang jadi apa. Ya balik lagi ke realita kehidupan jadinya. Itu kan jadinya namanya itu kan faktor kebutuhan kehidupan ya. Iya. Iya, penghargaan itu. Iya. Itu penghargaan itu. B15. B2 ya? B2 nomor 13. B2 13. Itu penghargaan. Penghargaan, itu. ya. Reward lah, reward. Iya, Di jadi kita itu memang bener itu Din Haji. Rendahnya penghargaan terhadap ini apa? Kekayaan intelektualitas seseorang gitu. Iya. Rendah. Bang. Itu kenapa? Karena kalau boleh ditarik belakang dan potong kompas ya. Pendapat Abang nih. Terlalu besar bagian di atas gitu. ya. Terlalu besar. Enggak. Terlalu besar. Gini Bang, kalau ngomongin
terlalu besar atau terlalu kecil itu kan kita compare sama daerah lain, negara lain ya. Iya, kalau tadi ngomong sama Singapura gitu. Iya. Jangan-jangan emang di kita di Indonesia kemampuan tertinggi untuk membayarnya segitu. Itu udah kemampuan paling tinggi final gitu. Bisa jadi ya. Ya kan? Enggak juga. Karena kecuali kita bukan negara yang termasuk memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ya. Mungkin terbatas ya. Kita adalah negara yang mungkin satu-satunya juga negara atau 5 besar bisa dikatakan negara yang memiliki sumber daya alam yang terbesar, melimpah. Nih kalau ditarik lagi ke lebih besar lagi nih ya, pintu masuknya. Tidaklah mungkin Tuhan atau Yang Maha Kuasa menciptakan suatu negara, satu wilayah tidak beserta dengan sumber daya alam. Negara yang besar nih ya, nggak mungkin negara yang besar nih. Allah menciptakan, nggak mungkin orang-orang di dalam situ nggak akan bisa hidup gitu loh. Oke, sepakat. Bisa menjalankan. Masuk logikanya. Iya. Benar. Iya. Kita punya arun gas, kita punya gas di Aceh ya. Kita punya tambang batu bara di Jambi, di Sumatera Selatan. Punya ganja. Punya minyak, punya ganja. Ganja. Di Ini Kalimantan. kayaknya perlu dibahas lebih lanjut nih kalau ganja. Sulawesi. Wah, di setiap pulau bahkan ya. Berarti kalau misalnya untuk menaikkan, mendongkrak ekonomi yang ada di kapal pecah ini, ya salah satunya kita harus ada punya hilirisasi sendiri berarti Bang. Bukan. Ya. Tadi balik lagi ke SDM dulu. Enggak, SDM dulu. belum situ dulu. Kalau Belum situ misalnya dulu. mau menyeimbangkan itu gampang sih kalau menurut Abang. Tadi jangan terlalu besar bagian yang di atasnya satu ya. Ya. Kemudian ini ada hal-hal yang memang diselenggarakan atau dikelola oleh pemerintah. Ya. Gitu kayak misalnya kan sudah dijelaskan juga di undang-undang bahwa dikelola oleh negara untuk sebaik-baiknya kesejahteraan rakyat, mampu rakyat gitu kan. Nah, kalau di tetangga kita, negara jiran, kenapa harga di gas ya, tapi orang sana bilangnya tongges, bukan tonggos ya, tongges. Tonggos. Waktu Abang main ke perbatasan, Bos. Asik. waktu Abang Aman. main ke Sebatik ya, perbatasan tuh Kalimantan Utara, jauh dari Kuala Lumpur. Tapi harga gas di situ sama 70.000 dengan di Kuala Lumpur. Berarti distribusi atau itu yang tadi itu dimiliki oleh negara. Nah, di kita yang dimiliki oleh negara apa? Perkebunan, PTPN ya, mungkin gula bisa gitu kan. Minyak yang sekarang ya ini kita harus akui juga zaman presiden sekarang ini prestasi. Harga sama BBM kan di setiap pelosok, walaupun masih ada oknum yang menjual resellernya dengan harga yang lain, nggak mungkin dengan perhitungan mereka gitu ya. Itu prestasi. Nah, itu kalau bisa dipegang bisa sebenarnya. Sekarang gini, kalau misalnya upah atau gaji dinaikin, yang ini ikut naik juga kan sama, mau 10 juta sekarang 100 juta kemudian, tapi makannya kita 3.000 sama aja gitu. Makanya lu pernah ngobrol Bang, kenaikan gaji itu sebenarnya hanya perubahan angka. Ya hanya perubahan angka gitu. Iya, kalau untuk di Indonesia ya, kasus Indonesia, karena tadi itu yang pokok tidak dimiliki oleh negara. Misalnya nih pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, itu di harga pemerintah nih. Makanya dulu ex gubernurnya Jakarta itu, yang orang Bangka itu, orang Belitung ya, menggebu-gebu banget jadi mau jadi kepala Bulog kan, Kabulog. Nah, menurut Abang aktifin tuh Bulog kita tuh. Jadi di setiap provinsi tuh punya kawan kota. Iya, punya kantong Semua hasil cadangan, semua hasil bumi ya Ditampung. ditampung, dibeli sama negara, dijual pakai harga negara. Satu harga. Makanya itu akan berlaku harga pasar. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya cabai 50.000 naik, pemerintah datang sidak, cabai mahal amat, kata pedagang, gua ngambilnya di pelosok Jampang jauh, lu nyuruh gua jual 13.000, nggak nutup harga, jadi kan bullshit jadinya ya. Sidaknya itu. Tapi kalau harga pemerintah, ini dari gua ya 30.000 ya, lu jual pakai range, misal dibatasin gitu kan, 30-40% keuntungannya. Ketika dinaikin 50%, berlaku harga negara, harga pemerintah gitu, nggak boleh lu, nggak bisa. Berarti kan kembali mekanisme pasar di Indonesia berlaku udah. Mekanisme pasar kan ada yang memainkan dan kalau yang susah kalau untuk lihat nih Bang, ngomongin tadi masalah
Masalah apa tadi? Lupa gua. Gimana dulu nih? Kenaikan harga, Inflasi kenaikan ya? gaji dan kenaikan harga. Karena kita tuh lebih seneng sama hitungan kalkulasi gitu. Gue pengen naik gaji, senengnya tapi semu, gajinya dinaikin, harga pasarnya dinaikin. Bukan Iya. menuntut kesejahteraannya. Kesejahteraan itu selalu diukur pakai gaji gitu. Nah, Padahal kan enggak didorong sama kebijakan tadi, mekanisme pasar yang didukung. Harusnya ya. Nah, jadi ada kaitannya nih, Yur. Jadi ada beberapa teori, bukan teori sih. Tulisan banyak. Ada ya seperti Opini. itu. Opini lah. Jadi ada indeks kesejahteraan negara. Oke. Bukan ibu kota negara, EKN Bukan, juga sama. bukan, beda. Indeks kesejahteraan negara. Ternyata yang selama ini di benak kita pasti negara sejahtera tuh yang penghasilannya tinggi, yang negara adidaya, sumber daya besar, Amerika, Cina segala macam. Ternyata yang diberikan itu yang punya predikat indeks negara yang sejahtera ada di negara bagian Skandinavia, Norwegia, Swedia segala macam. Finlandia, Iya. Karena ternyata yang menjadikan indikator itu bukan ekonominya. Kebahagiaan, kemakmuran. Iya, ya. salah satunya kemakmuran, kebahagiaan dan ketenangan hidup lah ibaratnya. Uang tidak cukup menjadi penting sebenarnya. Tidak, sebetulnya. Iya, tapi ketenangan hidup atau kebahagiaan itu tuh ada penjaminan dong berarti dari negara. Iya. Iya, betul. Salah limanya yang itu, pangan Salah sandang, lima. papan, pendidikan kesehatan. Iya. Pendidikan kesehatan. Terus di sana juga ya memang si orang-orangnya kalau dibandingkan dengan kita ya sama lah, malas. Oke. Dengan malasnya mereka bisa berpikir untuk gimana caranya mereka tetap mendapatkan penghasilan yang cukup tapi tanpa harus bekerja dengan keras. Ya. Makanya kalau di kita ini jam kerja tuh rata-rata 7 sampai 8 jam, di mereka hanya 4 jam, 4 sampai 5 jam. Produktif. Tapi produktif. Nah, untuk dapetin kegiatan yang lain dan penghasilan yang lain, mereka lebih banyak meluangkan waktu dengan hobi yang menghasilkan. Itu hobi itu akhirnya menghasilkan. Nah, dengan itu kan Tersalurkan di hobinya. ya kebahagiaannya dapat, Hobinya tersalurkan. hobi tersalurkan, ekonomi dapat. Terus dengan itu juga ya kesejahteraan terhadap keluarganya ya dia dapat juga karena waktu untuk bekerjanya tidak terlalu banyak gitu. Nah, itu di studi kasusnya gitu di Norwegia, di negara-negara Skandinavia aja. Betul. Makanya kesejahteraannya tuh bukan hanya jumlah nominal ekonomi, angka ternyata. Makanya kan kalau dilihat jadi disorientasi, Mas. Kenapa kayak gitu? Ya itu capaian prestasi, capaian kesuksesan di kita. Selalu dinilai pakai angka. Itu dididik dari kapan? Dari anak mulai sekolah. Lu ranking berapa? Ranking 1, lu pinter. Itu bukan jadi suatu jaminan. Ya kan? Makanya geser ke pendidikan memang sistemnya udah ngaco sebenarnya. Sok sekolah mana gitu. Kan kedengeran lah kemarin rame di Bogor jual beli kursi gitu. Nah, titip itu. alamat kan gitu. Ini kita sambungin lagi nih dengan bobroknya kapal. Iya. Tadi udah ketemu, mungkin salah satu solusinya adalah pemimpinnya. Oke. Misalkan udah ketemu nih pemimpin. Misalkan saya jadi pemimpin nih, gue jadi pemimpin. Apa sih yang harus gue lakuin dulu? Iya. Sektor apa yang harus dibenahin dulu gitu? Berarti bisa masuk pendidikan dulu menurut lu, Yur? Iya pendidikan. Semua negara begitu. Helmiaya mengatakan begitu. Nah, Pendidikan dulu. Pendidikan ya bukan sekolah. iya, pendidikan. Pendidikan gitu. Beda ya, Kan sekolah beda. pendidikan. Nggak semua orang mendapatkan akses buat sekolah. Iya. Oke. Tadi kalau gitu ya, apa kaitkannya dengan gini. Akses dan penjaminan. Oke. Kalau untuk di negara kita, kenapa akhirnya berlomba-lomba ya akhirnya kan? Pendidikan sekolah yang berprestasi segala macam diciptakan seperti itu ya, di-create-nya begitu. Karena di kita nggak ada jaminan, tidak dijamin lah. Seperti negara-negara lain dijamin, ada penjaminan, diberikan akses ya juga itu. Kenapa mereka lebih produktivitasnya lebih tinggi kayak tadi ya? Karena sudah dijamin, misalnya salah satu dari 5 ini tadi ya, pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan. Oke. Di kita apa yang murah nih dari 5 ini? Mungkin hanya pangan kan? Pangan. Yang rumah Mahal. papan ya? Sandang masih ada lah, masih bisa beli yang Relatif lah, itu 10.000, relatif. Ini relatif nih. Ya. Kalau pangan ya murah lah kalau untuk di kasus di Bogor, Jogja gitu ya. Iya. Kabupaten yang dekat dengan bahan baku gitu, pasti hidupnya gampang lah ngakses pangannya.
Terus pendidikan mahal di kita. Mahal pendidikan. SD Mau yang aja udah bagus. 60 juta SD. Oh. Ada yang 60 juta. Terus sekolah Terus negeri sih gratis. yang terakhir Gratis. kesehatan. Iya. Kesehatan. Apalagi ini gitu Mahal. kan. Kalau bisa jangan sakit kan kalau di Iya, kalau Indonesia bisa kan. jangan sakit. Nah, kalau di negara lain ini udah nggak dipikirin sama Sama masyarakatnya, iya, penduduknya, sepakat. warga negaranya. Itu. Karena udah ada benar. yang jamin. Nah, di kita karena nggak ada yang ngejamin, sehingga berlomba-lomba tadi itu. Dari duit sebaik-baiknya, karena nggak ada yang jamin. Iya. Nabung, nyimpen, saving ya kan, karena nggak ada yang jamin. Coba kalau dia dijamin, gua udah nih, gua produktivitas aja udah. Kalau sakit ada yang ngejamin gitu loh, gua bisa disembuhin sama negara Kalau gitu kan. kalau permasalahan itu kenapa pemerintah nggak berani menjaminkan itu? Harusnya berani kalau menurut abang. Iya harusnya berani, tapi Harusnya kenapa pemerintah nggak mau ngejamin Ya, itu? ada apa sih sebetulnya? Ya, Indonesia nih ya, lagi-lagi untuk kasus di Indonesia, pelit. Akuin aja kita pelit kok. Pribadi kita ini mungkin pelit. Satu pelit, kedua iri orangnya. Iya. Terlalu iri ya, iritasi ya, iri. Ya. Nggak mau ngeliat dia maju nih, dia Nggak boleh. tumbuh, dia nggak mau orang kita. Jiwa kompetitifnya nggak ada. Oh, orang Indonesia harus kita akui begitu tuh. Kalau kata Canun tuh orang kita tuh kebanyakan ini, sorry kalau gua salah koreksi, seneng ngelihat orang lain susah. Orang kita Udah juga susah begitu. ngeliat orangnya seneng. Gitu. Itu kan. Nggak boleh gitu orang tuh seneng Oh, nggak nggak bisa. boleh. Bisa.